Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azidatul Hasanah dari kelas PBA 4A dengan NIM 1908102034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang al-fasl wal wasl wa tahlilihima fin nususil arabiyyah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian wasal dan fasal. Wasal adalah menyambung suatu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan huruf atau wawu, dan fasal adalah meninggalkan ataf antara dua kalimat. Dalam Al-Quran biasanya kita menemukan suatu ayat atau kalimat yang diawali dengan wawu. Nah, ayat semacam itu menunjukkan bahwa ayat tersebut diatofkan dengan ayat atau kalimat sebelumnya. Apabila ada dua ayat atau lebih yang diatofkan, itu dinamakan wasal dalam ilmu balaghah. Contoh wasal: Bismillahirrahmanirrahim, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Pada ayat walam yulad itu terdapat wawu. Wawu tersebut diatofkan dengan ayat sebelumnya, lam yalid. Dan contoh fasal adalah yudabbirul amra yufassilul ayah, yang artinya dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan fasal. Wajib memisahkan dua kalimat apabila yang pertama kamalul ittisal, artinya hubungan yang sempurna, di mana jumlah yang kedua merupakan taukid, bayan atau badal untuk jumlah yang kedua. Contoh yang pertama, taukid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 6 merupakan taukid dari ayat 5 sehingga tidak perlu diatofkan. Dan contoh yang kedua, bayan, yaitu yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum, yang artinya mereka menimpakan kepada kalian siksa yang kejam dan menyembelih bayi laki-laki kalian. Kalimat abna'akum yudabbihuna merupakan bayan atau penjelas bagi jumlah al-'ada bisu'a yasumunakum. Dan contoh badal yaitu yudabbirul amra yufassilul ayah, yang artinya dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Kalimat al-ayati yufassilu merupakan badal dari al-amra yudabbiru. Ketentuan fasal yang kedua yaitu kamalul inqita, artinya pemisahan yang sempurna, di mana kedua jumlah benda beda bentuknya dalam hal khobar dan insya'nya, atau antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian makna. Contohnya, hadara wazirus su'unid diniyati hafidahullah, yang artinya telah hadir menteri agama, semoga Allah menjaganya. Jumlah yang pertama yaitu ad-diniyati su'uni waziru hadara berbentuk khobar, dan yang kedua hafidahullah berbentuk insya. Contoh lain, ani yukatib al-hamamu ta'ir, yang artinya
Ali, seorang penulis, merpati itu terbang. Ketentuan fasal yang ketiga yaitu sibhu kamali ittisal, artinya mirip sempurna hubungan. Dikatakan demikian karena jumlah kedua merupakan jawaban dari jumlah yang pertama. Contohnya, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tastahis sufunu, yang artinya tidak semua yang dicita-citakan seseorang bisa tercapai karena angin itu terkadang bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Dari kalimat tajri riyahu bima la tastahis sufunu merupakan jawaban dari bait yang pertama yang sebelumnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ketentuan wasal. Wajib menyambungkan dua kalimat apabila yang pertama memiliki kedudukan i'rab yang sama. Contohnya, Allahu yuhyi wa yumit, yang artinya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jumlah yuhyi pada contoh tersebut berkedudukan sebagai khobar dan jumlah yumitu berkedudukan sebagai ma'tuf. Dan yang kedua yaitu terdapat kesamaan bentuk jumlah khobar dan ada kesesuaian makna. Contohnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ayat tersebut diatofkan dengan menggunakan huruf wawu dan jumlah ayat tersebut merupakan jumlah khobar dan keduanya memiliki hubungan makna. Ketentuan yang ketiga yaitu terdapat kesamaan bentuk jumlah insya dan ada kesesuaian makna. Contohnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya dan sembahlah Allah serta janganlah kalian menyekutukannya. Jumlah tersebut merupakan jumlah insya yang disambungkan dengan atof. Ketentuan yang keempat yaitu dua jumlah yang berbeda bentuk segi khobar dan insya, tetapi apabila dipisahkan akan mengaburkan maksud. Contohnya, jawaban untuk orang yang bertanya, ada yang bisa saya bantu? La wa barakallahu fik. Dua jumlah di atas berbeda bentuk jumlahnya, yakni insya dan khobar, tapi disambung dengan atof. Apabila tanpa atof ditakutkan orang yang mendengar tersinggung karena menolak bantuannya, sehingga harus disambungkan. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.